Kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran sebagai kitab suci terakhir bagi umat manusia. Maka dari itu kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, bagaimana mencintai Al-Quran, dan keutamaan membaca Al-Quran. Adapun pembahasan yang pertama adalah apa arti Al-Quran secara bahasa dan istilah. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qiraat yang artinya bacaan. Namun, Al-Quran secara istilah adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan membaca Al-Quran adalah suatu ibadah. Setelah kita mengetahui apa arti Al-Quran secara bahasa dan istilah, maka dari itu kita sebagai muslim harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang harus kita baca sesuai dengan asal katanya yang berasal dari al-qiraah yang berarti bacaan. Maka dari itu Al-Quran bukan hanya sekedar kita miliki, bukan hanya sekedar kita bawa, bukan hanya sekedar kita simpan, akan tetapi harus kita baca. Dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran, jika kita membacanya, adalah suatu ibadah. Mari kita membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Bukan hanya membacanya satu kali atau dua kali saja, akan tetapi berkali-kali agar pahalanya berlimpah ruah. Setelah kita mengetahui apa arti Al-Quran secara bahasa, maka kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu siapakah yang menjadi perantara turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Seperti yang kita tahu bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Pembahasan yang ketiga adalah berapa lama Al-Quran diturunkan sehingga sempurna. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, atau bisa kita bilang tidak sekaligus diturunin kepada Nabi Muhammad dalam satu waktu, akan tetapi berangsur-angsur pelan-pelan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, siapa perantara antara Allah dan Nabi Muhammad ketika Al-Quran diturunkan, dan berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi, maka pembahasan yang keempat adalah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, atau Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu, karena agar mudah dimengerti, agar mudah diamalkan, agar mudah dihafal. Ada ayat-ayat yang menjadi jawaban atas pertanyaan Rasulullah atau atas peristiwa yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus Al-Quran diturunkan dalam satu waktu. Karena turunnya Al-Quran ini disesuaikan dengan peristiwa yang sedang terjadi, sehingga lebih mudah merasuk ke dalam hati orang-orang pada saat itu. Setelah kita mengetahui
apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu apa keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum kita mengetahui apa saja keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, yang harus kita ingat adalah Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir Allah turunkan kepada umat manusia. Dan yang harus kita ingat juga, Al-Quran menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya yaitu isi Al-Quran terjaga dan selalu asli hingga akhir zaman, karena Al-Quran selalu dijaga kebenarannya oleh Allah. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran bersifat umum dan berlaku bagi semua umat manusia. Al-Quran berisi tentang petunjuk dasar dalam berbagai hal, baik hal ibadah, akidah, muamalah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui apa saja keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, maka kita akan memasuki pembahasan yang keenam, yaitu apa saja isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran ada 5. Yang pertama, Tauhid. Tauhid merupakan isi terpenting di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya di dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di sini yang artinya Allahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Yang kedua adalah ibadah. Semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridhonya Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah Allah. Bagaimana caranya? Yaitu melalui ibadah. Ibadah ada 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang Allah tentukan caranya. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang Allah tidak tentukan caranya, namun tujuannya sama, mencapai keridhaan Allah. Contohnya seperti silaturahmi, menuntut ilmu, atau belajar. Isi pokok yang ketiga adalah janji dan ancaman, yaitu berupa pahala bagi orang yang melakukan sekecil apapun kebaikan, dan berupa siksaan bagi orang yang melakukan sekecil apapun kejahatan. Seperti di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah berjanji akan memberikan kita pahala. Dan sekecil apapun kejahatan, Allah pun berjanji akan Allah berikan siksaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu harus kita lakukan untuk memperoleh pahala yang banyak. Yang keempat adalah hukum-hukum dan peraturan. Di dalam Al-Quran banyak sekali tertera hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Contohnya, seperti hukum perkawinan, ada di surah Al-Baqarah ayat 221. Hukum waris, ada di surah An-Nisa ayat 7-12. Hukum perjanjian ada di surah Al-Anfal ayat 56 dan 58. Hukum pidana ada di surah An-Nisa ayat 92 dan 93. Hukum perang ada di surah At-Taubah ayat 5 dan 29. Hukum antar bangsa ada di surah Al-Hujurat ayat 13. Isi pokok Al-Quran yang kelima adalah kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik yang taat maupun yang ingkar kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang kaum Nuh yang ingkar kepada Nabi Nuh, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 37-39. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma nuhil lamma kazzabur rusula agraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah. Dan Allah membinasakan kaum Nabi Nuh karena kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul, yaitu mendustakan Nabi Nuh. Allah tenggelamkan mereka, dan Allah jadikan cerita mereka ini sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup selanjutnya. Dari kisah kaum Nabi Nuh yang durhaka, yang ditenggelamkan oleh Allah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus patuh dan taat, pertama kepada Allah, yang kedua kepada ajaran Nabi yang Nabi bawa, yaitu agama Islam. Jadi kita sebagai umat muslim harus patuh dengan ajaran-ajaran agama Islam. Maka setelah kita mengetahui apa saja isi pokok Al-Quran, sudah saatnya kita memasuki pembahasan yang ke-7. Bagaimana caranya mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mencintai Al-Quran dapat dibuktikan dengan kesungguhan membaca, dengan kesungguhan mempelajari makna Al-Quran, dengan kesungguhan mengamalkan isi Al-Quran, dan kesungguhan untuk mengajarkan apa yang sudah kita pahami daripada ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain. Sikap mencintai Al-Quran bisa kita ambil dari contoh para sahabat. Setiap kali ayat Al-Quran turun, para sahabat dengan senang hati mendengarkan, memahami, serta menghafal ayat Al-Quran
ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayatnya. Setelah kita mengetahui mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah, maka kita memasuki pembahasan selanjutnya, yang ke-8, yaitu bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar, sesuai tajwid yang ada, sesuai makharijul huruf. Tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada adabnya. Yang pertama, dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua, memperhatikan hak-hak ayatnya. Yang ketiga, memulai membaca dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, membaca dengan suara yang lembut. Yang kelima, membaca dengan suara yang merdu dan berurutan. Yang keenam, membaca di tempat yang bersih dan suci dari najis. Yang kelima, membaca Al-Quran di tempat yang bersih dari najis, dari kotoran. Harus bersih ketika membaca Al-Quran. Setelah kita mengetahui adab membaca Al-Quran, marilah kita terapkan adab-adabnya ketika membaca Al-Quran untuk memperoleh pahala. Di samping Al-Quran dan 3 kitab suci sebelumnya, Allah juga menurunkan berupa suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran wahyu Allah. Suhuf maupun kitab-kitab Allah intinya sama, yaitu mengajarkan tentang tauhid. Adapun para nabi yang menerima suhuf adalah: pertama, Nabi Syis alaihi salam sebanyak 60 suhuf. Kedua, Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Lalu, apa persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf? Adapun persamaan antara kitab dan suhuf adalah keduanya sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya antara kitab dan suhuf, yaitu kitab wajib diajarkan kepada manusia. Manusia wajib mengetahui serta mengikuti kitab sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan kitab dibukukan. Sedangkan suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia. Manusia tidak wajib mengetahui serta mengikuti suhuf, dan suhuf tidak dibukukan, hanya berupa lembaran-lembaran saja. Setelah kita mengetahui apa pengertian Al-Quran, apa saja keunggulan Al-Quran, apa saja isi pokok Al-Quran, bagaimana cara mencintai Al-Quran, dan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka marilah kita membaca Al-Quran berkali-kali, jangan hanya sekali saja, jangan hanya sehari atau 2 hari saja, akan tetapi berkali-kali, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah dan bisa memperoleh pahala. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, berkali-kali, agar pahala yang kita dapatkan banyak dan berlimpah ruah.